Selamat pagi adik-adik, Tuhan memberkati. Selamat datang di sekolah minggu online bersama kakak-kakak dari KBTK SD Kanisius Kurmosari. Adik yang terkasih, sebelum kita memulai sekolah minggu pada hari yang cerah ini, kita berdoa dulu. Kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu atas hari baru yang cerah ini. Terima kasih pula atas penyertaan-Mu kepada kami semua, hingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang berbahagia. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami bersekolah minggu bersama. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah sekolah minggu kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, sampai akhir acara sekolah minggu kami pada hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik yang terkasih, bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan seorang yang lain lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya.
Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai engkau, hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjelekan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Sesudah kita mendengarkan kitab suci, sekarang kakak punya satu cerita. Cerita kakak ditemani oleh 3 teman kakak ini. Namanya Bona, Boni, dan Pino. Bona, Boni, dan Pino ketiganya anak kelas 1 SD. Bona sudah bisa membaca kata-kata sedikit. Boni bisa membaca tetapi masih mengeja. Pino baru mengenal huruf A, I, U, E, O. Nah, tiga-tiganya ingin menjadi anak pintar. Maka mereka saling menyemangati. "Ayo kita belajar lebih baik supaya membacanya nanti bisa lancar." Dengan semangat si Bona belajar, akhirnya menjadi lancar seperti kereta api kalau membaca. Boni tidak mau kalah, dia mengejar Bona. Dia belajar, akhirnya juga bisa membaca. Nah, si Pino kesulitan. Dia tadinya baru kenal huruf.
Terus diberi semangat sama temannya, ayo Bino, kita belajar bersama-sama. Tetapi Bino malu, tidak mau lagi belajar. Dia terus berhenti, nggak mau, aku nggak mau lagi, nanti Bu Guru marah, nggak mau ah. Akhirnya si Bino ini malah bolos, tidak mau masuk sekolah. 1 hari, 2 hari, 3 hari, tetap tidak mau masuk. Nah, waktu itu di sekolah ada Bu Guru mengadakan drama. Boni dan Bino menjadi salah satu pemain, mereka berdua kok ya, salah, dua-duanya menjadi pemain. Mereka bermain dengan baik dan mendapatkan pujian dari Ibu Guru. Nah, si Bino dicari sama Ibu Guru. Kemana ya Bino? Bino tetap saja sembunyi, tidak mau masuk sekolah. Sesudah 1 minggu, Boni, Bona, dan Ibu Guru ke rumahnya Bino. Menengok Bino. Ayo Bino. Bino tetap tidak mau. Tidak mau belajar, mogok belajar sampai akhir tahun dia tidak mau belajar. Maka si Bino tidak bisa membaca sampai akhir tahun. Bona dan Boni bisa membaca dengan lancar. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, menurut adik-adik, siapakah yang mau mengembangkan anugerah dari Tuhan, yaitu kemampuan membaca? Bona, Boni, atau Bino? Hebat. Betul, Bona dan Boni itu yang mau mengembangkan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu kemampuan membaca. Siapa yang mau meniru Bona dan Boni? Siapa yang mau meniru Bino? Oh, tidak ada yang meniru Bino. Ya, sesudah tidak naik kelas, nanti Bino akhirnya juga mau belajar. Begitu ceritanya. Jadi kita menggambarnya bukan seperti menggambar sudah biasa kita lakukan, tetapi hari ini kita akan menggambar dengan cara apa Bu? Finger painting, menggambar menggunakan jari. Apa itu finger painting? Menggambar dengan menggunakan jari-jari. Menggunakan kamu dengan Tuhan. Betul. Ya. Bahannya apa saja? Yang pertama apa Bu? Cat airnya. Kita sediakan cat air, lalu Kertas kosong. Dan anak-anak, untuk warna catnya tidak usah banyak-banyak, dipilih warna dasar saja. Merah, bisa biru, hijau, kuning ya Pak ya. Nanti kan bisa dicampur dengan warna yang lain. terus gambarnya macam apa? Dengan jari saja, tidak boleh menggunakan yang lain-lain. Kalau kuas Bu? Tidak. Pensil warna? Tidak. Oh, berarti khusus air, cat air dan Jari. Menggambar apa Bu? Nanti mau menggambar bunga, menggambar kebun yang indah. Ya, apa saja boleh digambar. Mau gambar orang boleh Pak ya? Oh, Boleh. Mau gambar pemandangan juga boleh. Bebas ya. biar anak bebas berkreasi mau menggambar apa saja. Caranya bagaimana? Kita ikuti Bu Tias, Pak Cirmanto dan Bu Nening cara menggambar. Oke? Siap? Mulai. Mulai. Colek, 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 colek. Dan colek. Pakai jari. Colek, 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 colek.
jangan lupa kalau sudah selesai diberesi dan cuci tangan. Apalagi kalau mau makan, cucinya harus pakai apa dulu? Menggunakan sabun. Ya, terhindar dari virus. Tapi adikmu diajak jangan takut kotor. Kalau kotor cat air nggak apa-apa, ini nanti tidak beracun. Yang penting selesai dicuci pakai sabun biar bersih. Udah jadi belum dulu? Tidak, Pak. Ya, Pak Jas sudah tampil. Tangan ya, namanya finger painting ya. Nah, tada, Pak Jas sudah jadi. Jadi, nah gambarnya Pak Jas jadi apa? Apa ini? Jadi gambar orang, wajahnya orang. Ini mama. Aduh, matanya bleber, menangis ya. Kalau tidak, Dan minggunya. Bunganya apa bunganya ini? Oh, bunga. Ini aja jadi belum ya? lagi. Nah, sebentar ya. Ini bunga yang lain ini nih, cuma ditopong-topong. Ini jadinya ya. Ya. Jadi ya gambar orang, mama-mama, dia Jadi pohon. Pohon. Ah, keren. Kalau pemandangan bisa nggak Bu? Bisa. Saya sukanya ke pantai misalnya. Nah, ini contohnya tadi Bu yang bilang ini ke pantai, ada pohon Bunga kelapa. apa Bu? Yang satu Ini bunga bunga mawar. mawar. Yang satu Satunya bunga. nanti kasih dulu bunga api. Oh, bunga api anak-anaknya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai melaksanakan sekolah minggu. Sekarang kita tutup sekolah minggu kita dengan doa penutup. Kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami mengikuti sekolah minggu dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan, semoga kami dapat mengembangkan bakat serta talenta yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Kini kami akan pulang, berkatilah perjalanan kami di rumah. Semoga kami dapat bertemu dengan keluarga yang kami cintai. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Amin.